Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri, reaction berita segmen analisa di kasusnya Ririn ya. Karena kita kalau nggak ikutin terus penasaran sampai di mana Ririn ini tuh bersikeras ngotot gitu kan bahwa dia itu tidak bersalah gitu kan. Apalagi sudah dibela dengan pengacara yang sekarang dikenal luas, Pak Tony RM. Kita lihat di sini Ririn tuh membantah ketika ditanya oleh hakim kemarin. Seperti apa? Kita lihat videonya ya. Saya ini, sudah pernah diperiksa di polisian dengan analis lawan. Keterangannya benar semua apa ada yang salah? Salah semua apa salah sebagian? Salah semua. Ada kejadian apa terdakwa dari yang sudah ini? Pembunuhan. Siapa yang membunuh? Hah? Boleh ada berapa korbannya? Awal saya tidak tahu, tapi pasangan kanan saya tahu. Ada 5, siapa aja? Dua. Ya, siapa disebutkan? Anaknya ada berapa? 1 atau 2? Oke. Aduh, Ririn tuh bisa dengan tenang ya ketika ditanya oleh hakim di depan kepolisian dan di depan hakim, terutama nih pemeriksaan ini tuh Ririn bener-bener bisa konsisten ya. Hebat sih Ririn ya di persidangan ini. Apalagi Ririn itu kayak nggak ada takut-takutnya apa gimana ya, sudah membun-bun gitu dari satu keluarga. Dan lucunya lagi, bukti Palu Godam itu juga ada saksi di mana si Palu itu tuh eh, sama tukang las gitu ya. Ada saksinya guys. Nah kita lihat di sini. Pada saat kesaksian saudara di sidang sebelumnya, saudara menyatakan bahwa saksi beliau pernah datang ke rumah ke pemikiran saudara. Benar ya. Kemudian yang bersangkutan meminta untuk melakukan pengotongan palu. Boleh sedikit dideskripsikan kembali palu seperti apa yang dibawa oleh saksi beliau? Palu bogor. Bentuknya seperti apa? Ada kotak-kotaknya, gimana kotaknya itu? Di palunya atau di belakangnya? Di bogornya. Kotak, kemudian apa lagi? Pegangannya itu pipa. Pipa besi, pipa apa? Besi antena. Kemudian ada ciri khusus lain dari palu tersebut. Dalamnya ada adukan. Adukan apa? Semacam cor. Kemudian dari warna ataupun dari ininya, warna hitam. Kalau pegangan itu silver. Warna silver. Dan besi. Kemudian saksi waktu itu menyatakan bahwa memang dilakukan pemotongan. Berapa yang dipanjangnya yang dilakukan pemotongan? Kurang lebih 25 ya. Dibagi 2. Untuk ukuran berat berapa? Kurang tahu. Satu kilo lebih ya ada ya. Tapi ini menunjukkan beratnya. Nah, di sini tuh kayaknya Ririn ya sebenarnya makin terpojok dengan bukti Palu Godam yang cocok 100% dengan keterangan saksi ya. Dan Palu Godam ini tuh menemukan titik terang di mana Pak Anton tukang las konfirmasi potongannya sama dengan palu di saluran air dekat TKP. Dan itu sah nggak sih dengan kesaksiannya? Coba di komen, saksi orang ini nggak mungkin dong dia eh, berbohong gitu kan. Aduh, ini menyangkut dunia akhirat kalau dia berbohong. Lanjut lagi lihat di sini ya. Seperti apa kalau godamnya. Apakah benar ini palu yang pada saat itu diminta oleh saksi beliau untuk
saudara? Di bawahnya. Ya, betul. Ini palu bogem yang saudara maksud? Gagangnya terbuat dari apa tadi? Masih ada. Otak. Kalau gagang udah. Iya, maksudnya pembogem ya? Iya, bogem. Jadi panjangnya kira-kira sebelum dipotong, apakah lewat sendiri? Atau panjang juga sih? Berarti masuk panjang lagi sini kan? Berarti apa? Sebelah aku. Sebelah aku. Rumah. Sebelah itu. Dimana di komen udah jelas ya, Palu bener keterangan Prio, saksinya ada, tukang lasnya. Ririn juga sebenarnya ya sampai ke jejak digitalnya juga bermasalah. Selama pelarian itu ternyata KTP-nya palsu, guys. Tadi yang sebelumnya pernah kita bahas mengenai bukti CCTV, terus HP Ririn juga selebret penyidik juga nih ketemu tuh isinya HP-nya si Ririn tuh seperti apa. Ini lagi KTP-nya juga kan pasti dibongkar gitu. Kita lihat di sini ya. 817 terdapat pencarian cara menghilangkan bau bangkai hewan, cara aman dan efektif. Kemudian di nomor 2818 di tanggal yang sama terdapat pencarian sudah membuang bangkai hewan tapi masih bau. Berikut solusinya. Oh, ini isi HP pencarian di Google gitu loh. Ini lagi riset kali ya, udah berencana gimana cara menyembunyikan nanti bau bangkainya almarhum dan lain-lain gitu. Kemudian di nomor 3019 ini ada beberapa poin. Di sini yang sering dicari oleh terdakwa adalah terkait dengan kabar Indramayu terkait dengan kasus pembunuhan di Pawan. Dan juga bagaimana pencarian ini ya? Ya betul. Di sini di nomor 3019 ini terdapat pencarian juga what is email number. Tanda tanya get the police track if is switch over. Strip orang. Jadi yang dimaksud dengan referensi ini artinya yang paling dicari oleh terdakwa. Ya betul. Kita kemudian ke wireless network. Nah, kemudian di sini juga di poin wireless network ini, jadi terdapat dua wireless network. Yang pertama yaitu MES APK, yang kedua di Adis Syariah. Jadi bahwa pernah menggunakan ya betul di MES APK dan juga di Syariah. Ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan terkait cara ini. Dan dari hasil analisa selebgram HP Prio juga di sini terdapat satu poin yang kami sampaikan. Di sini terdapat kontak atas nama kakak Adi. Tuh, benar-benar dibedah total. Pasti penyidik lebih pinter lah ya. Nggak mungkin nggak detail gitu. Telepon 081 316 59254. Ini nomor tersebut sesuai dengan singkat terakhir yang terdapat pada HP terdakwa ini. Ya. Dan di HP Prio itu disimpan dengan nama kakak Adi. Ya, kakak Adi. Kakak Adi ini nama Ririn. Kakak Adi ini nama Ririn karena dikaitkan dengan terdapat KTP yang diduga palsu ini. Di sini terdapat dua KTP. Yang pertama itu ada sebuah KTP dengan atas nama Adi Saputra. Dan di dalamnya terdapat foto terdakwa Ririn. Adi Saputra ya? Ya betul. Tuh. Jadi untuk kaitannya dengan nomor tadi, seolah-olah
terdakwa ini dan terdakwa Prio itu adalah kakak. Hah? Makanya dinamai di kontrak Prio itu Sangat rapi ya, dan sangat terencana gitu. di sini yang terdapat foto terdakwa ini itu namanya Adi Saputra. Ririn otaknya pinter sih. Dia sendiri dengan nama Doni Saputra. Maksudnya pinter dalam perencanaan kasus ini ya. Ya ini foto KTP-nya. Iya, itu maksudnya. Tapi pasti kebenaran akan menemukan jalannya lah tuh. Di sini lihat KTP-nya Prio sama Ririn tuh. Jadi dibuat itu apa namanya, KTP palsu itu dibuat di sela-sela waktu mereka melakukan pelarian. Nah, Apakah KTP tersebut sudah pernah digunakan oleh para terdakwa? Jadi KTP itu yang nantinya akan digunakan oleh terdakwa itu untuk mendaftar sebagai ABK kapal. oh, oh gitu. Jadi kayak benar-benar berusaha untuk menghilangkan jejak sebersih mungkin ya. Ini Ririn smart. Dan Rio jadinya kebawa-bawa deh dalam kasus ini. Semoga kebenaran ini segera terungkap ya. Makasih yang sudah menyimak di channel Suara Hati Sang Istri. Bye.